Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dalam acara Night Call GPIB. Saya Pendeta Ian Yona Lumano, KMJ GPIB Jemaat Gloria Bekasi. Kita akan tiba dalam perenungan malam dan pembacaan Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat ada dalam Injil menurut Lukas pasal 14 pada ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kami memasuki malam yang gelap. Sebelum kami beristirahat, kami ingin disapa oleh kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Karena keterbatasan kami sebagai manusia, kami ingin curahan roh ilahi, roh kudus-Mu, yang menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu dalam firman yang kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Lukas 14 pada ayatnya yang ke-12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada suatu kesempatan ada seseorang yang memberikan kepada gereja dengan nilai yang sangat banyak. Nilainya ratusan juta rupiah. Jarang orang bisa memberikan nilai sebesar itu. Pada suatu acara gereja tersebut, acara pengucapan syukur, maka salah seorang presbiternya kemudian di dalam sambutannya mengatakan, "Terima kasih kepada NN yang sudah memberikan sumbangan ratusan juta rupiah. Kiranya Tuhan memberikannya berkali-kali lipat dari apa yang telah diberikannya." Saudara-saudara, benarkah pemahaman demikian? Tepatkah pemahaman demikian? Tuhan akan memberikan berkali-kali lipat kalau kita sudah memberikan persembahan kepadanya. Saudara-saudara, mari kita lihat pembacaan kita bersama. Di dalam pembacaan kita bersama diceritakan pada suatu kali seseorang mengundang Yesus untuk datang di dalam perjamuan. Apa kata Yesus kepada orang itu? "Kalau engkau mengadakan perjamuan, entah siang atau malam, janganlah mengundang saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu, karena mereka kaya." Kenapa? Mereka sanggup untuk membalaskannya kepadamu. Tetapi kalau kamu mengundang, sebagaimana pembacaan kita bersama, dikatakan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Karena
mereka tidak dapat membalaskannya kepadamu. Tetapi ada upamu besar di sorga. Saudara-saudara, bagian ini mau mengingatkan kepada kita, kalau kita memberikan sesuatu itu bukan dengan mengharapkan balasan dari orang itu, tetapi kita memberikan sesuatu karena kita sudah diberkati. Karena itu bagi orang percaya, siapapun dia, pasti bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan di dalam melalui persembahan. Kenapa? Karena semiskin-miskinnya orang itu, masih ada kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya. Karena itu dia bisa memberi, paling tidak dalam bentuk doa. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada cerita tentang seorang anak muda yang sedang kelaparan dan uangnya itu hanya receh-receh. Dan dia berpikir untuk mendatangi suatu rumah dan meminta makan di rumah itu. Dia mendatangi rumah tersebut, mengetuknya, yang keluar seorang anak gadis. Dia malu untuk meminta makanan, maka pemuda itu hanya berani untuk meminta segelas susu. Perempuan itu masuk ke dalam dan keluar dengan segelas susu. Ketika dia memberikan kepada pemuda itu menerimanya, kemudian mengatakan, berapa harga yang harus saya bayar dengan susu segelas ini? Perempuan itu katakan, kami diajarkan oleh orang tua kami, kalau memberikan kebaikan, tidak boleh mengharapkan akan balasan. Saudara-saudara, demikian juga dengan persembahan-persembahan kita, atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Janganlah mengharapkan balasan, karena kehidupan beragama kita bukanlah kehidupan beragama seperti datang ke Gunung Kawi, memberikan sesuatu untuk mengharapkan yang lebih besar, yang lebih banyak dari sesuatu yang sudah kita berikan itu. Tidak demikian sebagaimana pembacaan kita bersama. Kita sudah diberkati, kita sudah mendapatkan dari Tuhan, maka kita memberikan kepada siapa saja dengan tidak mengharapkan balasan apa-apa. Ini juga dalam pengertian untuk merubah mindset kita. Ketika ada dalam pemahaman memberi supaya mendapatkan, memberi supaya didapatkan. Tidak boleh ada dalam pemahaman demikian. Tetapi kita memberi, kita berbagi karena kita sudah mendapatkannya terlebih dahulu dari Tuhan Allah. Demikianlah pemahaman yang benar. Memberi karena sudah mendapatkan dari Tuhan, memberi tidak mengharapkan balasan apa-apa. Tuhan memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Kalau kami bisa memberi, apakah persembahan kepada Tuhan atau berbagi kepada orang-orang yang lain yang membutuhkan, biarlah kami tidak mengharapkan, tetapi kami memberi karena kami sudah lebih dahulu diberi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami berdoa untuk bangsa
dan negara kami ini, ya Bapa. Tuhan, beberapa waktu yang lalu COVID-19 sudah mereda. Namun belakangan ini, minggu-minggu ini ya Tuhan, COVID-19 melalui varian Omikron kembali meningkat ya Bapa. Karena itu level PPKM juga sudah naik. Daerah-daerah tertentu 3 bahkan 4. Yang bertanggung jawab terhadap ini semua bukan hanya pemerintah, tapi kami juga sebagai jemaat, kami juga sebagai warga negara ya Tuhan. Biarlah ikut berpartisipasi dalam menjaga kesehatan, mengikuti prokes ya Bapa, dan apa yang kami bisa lakukan untuk negara bangsa ini ya Tuhan. Kami mendoakan untuk pemerintah, kami mendoakan untuk TNI dan Polri ya Tuhan. Kami mendoakan untuk mereka yang ada di garda terdepan mengatasi COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu GPIB, Majelis Sinode Jemaat-Jemaat yang ada di kota-kota ataupun di pedalaman-pedalaman ya Bapa, yang terus berupaya untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan kiranya boleh campur tangan dan memberkati ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk rencana persidangan sinode tahunan pada tanggal 7 sampai 9 Maret nanti di Jakarta ya Tuhan. Apapun yang akan dilakukan, hybrid, luring ataupun daring ya Bapa, biarlah boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan, tidak mengurangi kualitas persidangan sinode yang akan berjalan nanti ya Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-berkat kepada jemaat-Mu. Pertambahan usia hidup, pertambahan usia perkawinan, ada pekerjaan, ada usaha, keluarga kami yang utuh, keluarga kami yang berbahagia. Kami boleh melihat orang tua kami, anak cucu kami. Terima kasih itu ya Bapa. Tetapi kami bergumul ya Tuhan dengan pekerjaan dan usaha kami. Bahkan kami terkena PHK. Tuhan, berikanlah jalan-jalan keluar. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit atau isolasi mandiri ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah mereka, berkatilah obat-obatan, dengarlah doa-doa untuk kesembuhan mereka ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-samalah dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Biarlah Tuhan ada, Tuhan hadir, memperasakan kuasa kehadiran Tuhan, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami, ketika kami beristirahat, kami serahkan tubuh kami, Tuhan jaga dan memeliharanya, sehingga kami boleh dibangunkan besok pagi dengan kesegaran yang baru. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.